Ini sampai lupa saya. Faktor yang mengaruhi generasi Z dan apakah ada perubahan dari generasi sebelumnya ya? Tentu saja. Dalam beberapa buku yang saya baca, saya menyimpulkan dari 4 perubahan yang terjadi ya. Peralihan per era dan per generasi. Ini yang pertama peta politik dan identitas agama. Ini nggak usah dijelaskan, kalau dijelaskan nanti panjang. Yang kedua adalah perubahan demografi atau komposisi kependudukan. Dulu itu cari orang Islam di Eropa susah, sekarang sudah banyak. Jadi komposisi kependudukan dan sebuah negara itu tidak ditentukan oleh agama, tapi ditentukan dengan berbagai macam agama, itu sudah biasa. Kalau dulu itu kan Imperium Turki Utsmani itu Islam ya. Sekarang sudah beraneka ragam. Nah, seperti itu perubahan yang terjadi dari peta politik dan identitas agama. Kemudian yang ketiga adalah standar norma. Yang dulunya perbudakan itu biasa, sekarang sudah sangat melukai harga diri kemanusiaan. Betul. Yang dulunya mungkin perang seperti yang ada di Palestina, dulu itu kita alami bertahun-tahun, tapi sekarang sudah sangat melukai harga diri kemanusiaan. Betul atau tidak? Itu standar norma yang berubah. Kemudian yang keempat adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini menyatukan sekat-sekat yang tidak pernah disatukan sebelumnya. Jadi banyak hal yang tidak kita tahu, ternyata kita tahu hari ini. Mungkin dulu berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri itu hanya ketika diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, institusi pendidikan atau pemerintahan. Sekarang kita bahkan bisa DM-an ya, bisa kirim pesan inbox dengan orang-orang di luar negeri sana. Nah, ini tentu saja berubah, sehingga cara berpikirnya juga berubah. Metode parenting itu juga berubah. Karena orang dulu ini kan mencari makan tidak semudah sekarang, hidup tidak semudah sekarang, kirim pesan tidak semudah sekarang. Jadi mungkin akan berubah responnya ketika mengetahui segala sesuatu dengan orang sekarang. Orang sekarang itu cenderung menganggap semuanya mudah. Gimana? Generasi Z itu kayak generasi yang dinamis, hidupnya sudah dinamis, sudah enak semua, nggak tahu susah bagaimana dulu nunggu SMS nggak dibales 2 hari gitu mas ya. Ngirim surat, yang terima bapaknya. Kita nggak mengalami yang seperti itu. Jadi mungkin respon kita terhadap segala sesuatu itu juga berbeda karena medan kehidupannya sudah beda, eranya sudah beda. Dan itu memang niscaya, perubahan itu keniscayaan. Tapi Islam itu adalah agama yang universal. Makanya kenapa Al-Quran itu akan selalu relevan sampai akhir zaman. Jadi pada prinsipnya, meskipun eranya berbeda, tapi substansi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai Islam itu akan selalu bisa diimplementasikan. Seperti contoh, asal-usul akhlak itu kan moral. Nah, moral ini kan contohnya jujur itu baik, bohong itu buruk. Kira-kira sampai akhir zaman nanti berubah atau tidak? Standar moral itu nggak berubah. Dan seperti itulah Islam yang dimaksud daripada agama universal. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah itu akan menurunkan penjaga Al-Quran yang mana tugasnya adalah untuk merelevansi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena Islam ini adalah agama universal, rahmatan lil alamin. Jadi meskipun perubahan norma, perubahan demografi, karena globalisasi ini terjadi menyerang kita semua, tapi pada prinsipnya secara substansinya Islam itu akan tetap relevan. Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian. Nah, itu akan tetap relevan sampai akhir zaman. Jadi ketika responnya itu berubah, keresahannya itu berubah, masalahnya juga berubah, keresahannya juga berubah. Jadi butuh orang-orang yang memahami keresahan generasi Z, kemudian dirumuskan. Apa sih keresahannya? Misalkan ilmu-ilmu baru yang tumbuh, seperti halnya ilmu psikologi, betul atau tidak? Yang ternyata mendefinisikan setiap gejolak dinamika di dalam diri. Nah, ini termasuk terbukanya ilmu-ilmu Allah yang memang untuk membuat kita ini semakin mengetahui kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dulu itu sebetulnya ilmu ya Quran, hadis, haliyah, maqaliyah dari Nabi, begitu juga firman-Nya Allah. Tapi kemudian ada disiplin, kemudian lahir disiplin-disiplin keilmuan yang lain seperti contoh tasawuf, ilmu fikih, usul. Nah, itu semua
berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, karena memang sudah dibutuhkan disiplin keilmuan seperti itu untuk membedakan ini yang wajib konsekuensinya kepada dosa, yang nantinya bisa masuk neraka itu ketika meninggalkan apa misalkan. Ini yang dianggap sunnah tuh yang mana? Contoh dalam Al-Quran itu kewajiban sholat kan hanya aqimus sholah, gimana? Kita uzakah, tahu konsekuensi hukum wajib dari mana? Dari usul fikih, yang mana mutlakul amri fahuwa wajibun. Perintah mutlak dalam Al-Quran konsekuensi hukumnya wajib. Jadi meskipun redaksinya hanya aqimus shalah, hukumnya menjadi wajib. Nah seperti itu akan tumbuh ilmu-ilmu baru yang sebetulnya itu yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Wah, ini saya jadi nggak tahu mau menyimpulkan apa. Saya kira